Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk mendulang amal soleh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kulsum pagi hari ini sedikit saja karena kondisi yang kurang mendukung. Kurang lebih 30 menit ke depan yaitu mengenai ribat, ribat ya. Dimana pekan lalu ini ribat ini juga amal jariah juga. Dulu 2 minggu yang lalu saya juga menyampaikan mengenai amal jariah, yaitu bab mengenai mengalirkan air dan menanam pohon ya. Itu mempunyai manfaat yang sangat besar. Nah, sekarang ada juga amal jariah dalam bentuk ribat. Sebenarnya saya mau 2 bab ini, ribat dan membangun masjid. Tapi yang membangun masjid ini belum saya belum saya ketik, belum selesai karena kondisi ya. Jadi saya menyampaikan mengenai ribat dulu. Apa itu ribat? Ada yang tahu ribat? Ini ribat ini dalam Islam ada ini. Ribat ya. Ya, secara umum ribat itu menjaga atau melindungi suatu wilayah. Lebih detailnya lagi dalam konteks militer itu adalah menjaga perbatasan. Ternyata menjaga perbatasan ini dalam Islam Allah sangat menghargai. Nah, menjaga perbatasan ini kan mungkin ya di perbatasan kan namanya. Kalau di Pak Anies di mana namanya, Pak? Menjaga perbatasan ya di Atambua ya. Di Papua juga ada, di Ambalat juga ada. Ini menjaga perbatasan atau ribat ini untuk melihat, mengintip di sekelilingnya, baik dari dekat maupun jauh, apa ada musuh yang mau menyerang, menyusup, atau mungkin bahaya-bahaya yang harus diantisipasi. Nah, tentu ribat ini memerlukan suatu keberanian, Pak, sehingga secara tidak langsung ribat ini juga bisa aja menyerahkan jiwa raganya. Tapi dalam konteks jihad fi sabilillah, yaitu menjaga suatu perbatasan dalam jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, orang yang menjaga perbatasan dalam rangka berjihad di jalan Allah, maka pahalanya, Pak, terus akan mengalir. Nah, inilah amal jariah. Walaupun ia sudah wafat. Ini hadiahnya, Pak, penghargaan Allah ini. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
Arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal mauti. Ada 4 amalan yang pahalanya terus mengalir untuk mereka setelah mati. Di antaranya ini ada 4 kan. Satu yang saya sebutkan yaitu rajulun mata murabbiton fi sabilillah, yaitu orang yang menjaga perbatasan saat genting atau saat perang. Makasih Pak. Iya. Orang yang menjaga perbatasan saat genting atau saat perang di jalan Allah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Jadi unsurnya bisa berperang dan pengorbanan baik dengan harta maupun jiwanya. Karena sifat perjuangan, maka ribat ini dikatakan oleh Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi yang lebih baik dari dunia dan isinya tidak hanya sholat qobliyah subuh saja Pak. Ternyata menjaga perbatasan juga dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairum minat dunya wa ma alaiha. Ribat bersiap siaga di satu perbatasan 1 hari di jalan Allah. Ini 1 hari Pak di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau ada orang yang berjaga di perbatasan, penghargaan dari Allah ini sangat luar biasa. Tidak hanya itu, tapi ribat ini juga lebih baik daripada puasa dan sholat malam. Padahal dalam keadaan di sana mungkin susah untuk berjaga-jaga melakukan sholat maupun puasa, tapi dikatakan lebih baik daripada sholat malam dan puasa. Kan sholat malam sendiri kan lebih baik, terbaik setelah sholat wajib, sholat malam. Kemudian puasa itu kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi dan para pendahulu kita. Nah, berarti ini sebuah amalan yang memang sangat baik sekali. Nah, ribat berjaga-jaga di perbatas ini, kalau tadi cuma sehari, kalau ini ditambahin sehari semalam, ini lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan penuh. Sebulan penuh. Jika dia meninggal, maka amalannya senantiasa mengalir sebagaimana yang telah ia amalkan. Kita bacakan hadisnya Pak. Dari Salman dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ribat sehari semalam. Jadi enggak ada pergantian Pak, enggak ada shift ya. Sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan penuh. Jika dia mati, maka amalannya senantiasa mengalir kepadanya seperti yang dulu pernah dia amalkan, dan mengalir pula kepadanya rizkinya, dan dia akan aman dari fitnah ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dia akan terbebas dari fitnah itu bisa saja. Dia akan terbebas dari fitnah kubur, terbebas dari pertanyaan di alam kubur. Boleh jadi ketika malaikat mau menanya, wah ini orang yang mati dalam keadaan ribat, nggak jadi nanya, ya udah
nggak usah ditanya, pasti ini orang yang mendapatkan pahala yang terbaik. Ini mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala orang yang ribat ini sampai kapan mengalirnya, Pak? Ternyata dikatakan sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit. Ya. Jadi luar biasa, mengalir terus amalannya, pahalanya. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang telah mati akan tertutup amalnya kecuali orang yang berjaga-jaga di jalan Allah. Nah, ini menjaga perbatasan di jalan Allah. Fa innahu yujra lahu amaluhu hatta yub'asu. Sesungguhnya amalnya akan tetap mengalir hingga ia dibangkitkan. Wah, berarti terus menerus ini. Luar biasa. Jadi amal amalan ribat ini memang yang jarang diketahui, ternyata mendapatkan suatu apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala yang sungguh yang tidak diduga. Nah, awal ribat ini adalah untuk strategi sebenarnya, Pak. Untuk mengetahui keberadaan musuh. Ya tadi unsurnya pengintaian dengan cara dia menjauhi dari keramaian, Pak. Jadi ada pengorbanan. Nah, orang-orang seperti inilah Allah sangat menghargai pengorbanannya, karena ia harus hidup kesepian, Pak, jauh dari keramaian. Dia menyendiri, tapi untuk menjalankan tugas. Iya. Sebentar ya. Bahkan orang yang ribat ini, yang menjaga di perbatasan itu, kalau dulu kan mungkin saja di bukit-bukit atau di pegunungan, beda dengan sekarang ya, Pak. Dulu memang lebih susah ya. Ya, pakai drone. Tapi orang yang berjaga di perbatasan ini tetap melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Az-Zuhri, dia berkata, telah bercerita kepadaku Atta bin Yazid Al-Laitisi bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, seorang mukminun yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malihi, yaitu seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, seorang mukmin yang tinggal di antara bukit dari suatu pegunungan dengan bertakwa kepada Allah dan meninggalkan segala keburukan manusia. Muttafaqun alaih. Jadi walaupun dia berjaga-jaga di suatu perbatasan, tapi dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendapatkan penghargaan dari Allah, yang penuh dengan pengorbanan, berjihad di jalan Allah. Nah, ribat ini hukumnya apa, Pak? Hukumnya apa, Pak? Ribat hukumnya wajib, Pak. Walaupun ayatnya tidak mengatakan fardu, tapi ini
dikatakan oleh ulama wajib. Jadi menjaga suatu perbatasan itu wajib. Sebab kalau dibiarkan saja tentu akan kacau Pak ya, terjadi kekacauan atau banyak penyelundupan ya, barang-barang masuk ilegal. Dijaga aja sekarang masih banyak yang ilegal Pak, gimana nggak dijaga gitu. Banyak senjata masuk, bahkan sekarang banyak manusia yang masuk. Iya dari mana itu Pak? Wah, saya melihat sendiri soalnya waktu di bandara itu, wah, beratus-ratus orang turun dari pesawat. Ini dalilnya ada di Ali Imran ayat 200 Pak. Ayat terakhir. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Nah, dari kata ribat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Ya, bersiap siaga di perbatasan negeri dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dari ribat hukumnya wajib Pak. Itu untuk supaya tidak banyak mudarat, banyak maslahatnya untuk rakyat. Apa sih manfaat ribat ini Pak? Manfaatnya apa Pak? Ribat ini mengajarkan kepada kita menjadi seorang pemberani Pak. Jadi orang Islam itu harus menjadi pemberani Pak, dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah. Apalagi dengan penuh pengorbanan, jauh dari keluarga. Kalau sekarang bisa video call dengan keluarga. Kalau zaman dulu kan mesti ngampet Pak. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya, itulah kesabaran. Maka tadi dikatakan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi selain berjaga-jaga harus diimbangi dengan kesabaran. Ribat ini Pak adalah turunan dari jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah artinya sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Ini salah satu turunannya yaitu ribat. Nah, ribat ini juga menjadi suatu perjuangan. Kita lihat dulu dalilnya mengenai jihad dan pengorbanannya. Pertama, surat Al-Maidah ayat 35. Ini mengenai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Unsurnya berjuang itu takwa dulu. Dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah. Nih, perintahnya di berjihad. Supaya apa Pak? La'alakum tuflihun, supaya beruntung Pak. Nah, ini jihad ini keutamanya sangat luar biasa. Karena ini ribat ini jihad ini unsurnya perjuangan dan pengorbanan. Yang kedua yaitu surat Furqan ayat 52 Pak. Ini juga masih mengenai perjuangan. Fala tuti'il kafirina
wajahidhum bihi jihadan kabiro, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir. Ingat Pak, jangan engkau taati orang-orang kafir dalam hal akidah, dalam hal tauhid, dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Ya, wajahidhum bihi jihadan kabiro, dengan semangat perjuangan yang besar. Jadi berjuang menggunakan Al-Quran, Pak. Bisa juga maknanya mengajarkan Al-Quran, Pak. Ya, Quran minded lah itu, Pak. Jangan malah ada yang berkata jangan bawa-bawa Quran itu. Ada yang begitu ya, Pak. Jangan begitu. Semua disebutkan dengan Al-Quran. Itu cara berjuang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Yang ketiga, surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Jadi berjihad selain daripada menjaga di perbatasan, penuh dengan pengorbanan juga dengan jiwa dan hartanya. Inilah bentuk pengorbanan yang baik ya, dengan jiwa dan hartanya. Kemudian yang keempat yaitu surat At-Taubah ayat 73, Pak. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan perang dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Disuruh kalau orang kafir, orang munafik memerangi ya harus diperangi. Ya, harus berjihad gitu. Jihad dalam artian perang ini. Dan disuruh bersikap keras terhadap mereka. Tapi kalau mereka tidak memerangi, berbuat baik kepada kita, kita harus berbuat baik kepada dia. Jadi ada batas-batasannya, Pak. Ini jihad dalam artian perang ya, Pak ya. Kan perang ya mesti sungguh-sungguh kan, harus berjihad. Sebelum perang saja kita mesti mempersiapkan latihan fisik mental gitu. Nah kalau dalam perang nggak sungguh-sungguh kan repot. Nah keempat, jihad ini diperintah, disuruh oleh Allah, dan balasannya adalah surga. Sebab kalau nggak ada jihad, nggak ada surga, Pak. Jadi surga itu diraih dengan jihad, dengan sungguh-sungguh. Baik bentuknya tadi bisa perang, bisa dengan harta dan jiwanya, dengan mengajarkan Al-Quran dan lain-lain. Ini surga ini bisa didapat dengan perjuangan dan pengorbanan. Kata Ali Imran ayat 142, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzi najahadu minkum wa ya'lamas sabirin.
apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Jangan mengira kamu masuk surga ya. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Jadi mesti bersungguh-sungguh dulu, berjihad dulu, baru masuk surga. Dan belum nyata bagi orang-orang yang sabar, disertai dengan kesabaran. Ya, jadi sekali lagi bisa masuk surga dengan cara berjihad disertai dengan kesabaran. Maaf ya. Bahwa ternyata ribat atau berjaga di perbatasan dalam rangka berjihad di jalan Allah, Allah memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, mendapatkan amal jariah, lebih baik puasa dan sholat malam sebulan penuh dan sebagainya. Dan yang lebih utama, dengan jihad inilah orang bisa masuk surga disertai dengan kesabaran. Jadi kira-kira ribat ini seandainya ini terjadi pada keluarga kita, didukung Pak. Ya, saya kira itu saja. Nah, kurang lebih 30 menit ya. Karena sebenarnya ada menjaga masjid tapi kondisi yang kurang memungkinkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada tambahan. Ya, siap. Kalau bisa bertanya, dia hanya nambahin aja, coba. Iya, baik Pak. Ribat itu menjaga. Kalau dikelompokkan besar, ada dua. Yang diceritakan tadi itu adalah ribat secara fisik, menjaga perbatasan. Ada ribat yang lain secara non fisik itu adalah menjaga dari perbuatan jahat kita, menjaga diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan zaman modern sekarang, yang paling gampang contoh yang begini lah. Tidak hanya menjaga perbatasan, Komdigi ya, Kominfo itu menjaga doodle, pornografi, segala macam. Betul Pak, betul. Bangsa, kalau mereka istiqomah, ya kita berikan. Insya Allah itu jadi pahala. Ini yang kita terima sehari-hari. Ternyata yang dititipkan oleh negara justru bocornya di situ. Jadi itu bagian. Jadi di zaman modern ini tidak hanya secara fisik. Kalau istilah Pak Gatot Nurmantio, perang tidak simetris kan dia bilang. Perang simetris ya. Simetris. Jadi banyak luas pengertian ribat ini sangat luas. Menjaga diri, fisik yang diceritakan tadi, berbuat baik, amal ma'ruf nahi munkar, itu bagian dari menjaga iman umat. Itu juga bagian dari menjaga. Iya Pak, betul Pak. Saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Zulman. Ya betul, kalau memang kita konteksnya zaman sekarang ya begitu Pak. Semua harus dijaga, menjaga wilayah dari hal-hal yang buruk gitu. Tapi kalau saya kan menguraikan dari hadis, berarti ini zaman dulu, menceritakan zaman dulu. Dan ternyata banyak orang yang belum tahu bahwa satu perbuatan yang nilainya sangat besar dihargai oleh Allah, yaitu dalam bentuk ribat ini Pak. Sebelumnya tahu nggak Pak ribat itu apa ini? Nggak tahu ya? Iya, makanya jarang gitu. Ya ini untuk nambah pengetahuan jadinya Pak ya. Siapa tahu nanti anak cucu kita jadi tentara disuruh jaga di perbatasan, atau mungkin kalau zaman sekarang jadi suatu pejabat untuk menjaga amanah itu Pak ya. Nah, itu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya Pak. Bisa aja Pak. Bisa dong Pak. Kita kan bisa menjaga diri kita, menjaga satu wilayah. Boleh jadi Pak, orang yang mendapat amanah untuk menjaga suatu wilayah, entah itu RT, entah RW, entah apa, itu bisa aja kalau dia menjaga amanah dapat amal jariah. Iya Pak ya.
Konteksnya gitu kan ya. Iya. Kalau diperluas gitu ya. Security Pak, iya Pak, dia siang malam itu. Kalau dia bertakwa kepada Allah, ya itu kan tadi kuncinya di situ. Jadi kalau cuman begadang ya gitu aja ya Pak ya. Baik, kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.